Yang kita mau review ini adalah misteri jalanan angker di pabrik benang. Pabrik benang, insya Allah. Balik anak pula ganteni awakku sing ganggu dalane. Penting abang, ora ono kebahagiaan wong tuamu selain kebahagiaanmu. Wong tua perlu kue sing api-api, ora perlu ganggu bangsa manusia. Cukup pikirno kebahagiaanmu dewi. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Amma ba'du. Sahabat Kelana Masa dimanapun berada, alhamdulillah masih berjumpa dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview video-video awal di video Kelana Masa tentunya. Tapi sebelumnya saya doakan semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kami akan mereview video awal kami tentunya menggunakan mediumisasi juga. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan buat sahabat Kelana Masa, mana tahu ada yang belum mengerti atau belum tahu bahwasanya saya punya channel pribadi satu lagi sahabat, yakni nama channelnya Gus Iman Family. Jadi bagi sahabat Kelana Masa yang berkenan dan kepingin menonton, mendukung channel sederhana saya, monggo saya ucapkan matur nuwun, jazakumullah ahsanal jaza. Memang isi video channel pribadi saya dengan channel Kelana Masa sedikit berbeda sahabat. Di situ banyak tips-tips bagaimana mengantisipasi hal-hal yang aneh mungkin dalam kehidupan, ataupun sedikit tambahan pengetahuan yang saya bagi buat sahabat semuanya tentunya. Semoga bisa menjadi manfaat, dan saya ulang balik, silahkan ditonton, di like, di komen, di subscribe, dan silahkan di share bila mana dirasa menjadi manfaat ya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani atau dikawani oleh sahabat kami, kawan kami ya, yakni Bang Edi Putrasani ya. Sehat Bang Edi? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Gus Iman, malam hari ini kita akan review video lama kita ya Gus, Insya Allah ya. Dan pada saat itu saya masih terlibat di belakang kamera ya Gus ya. Dan kalau nggak salah waktu itu yang kita mau review ini adalah misteri jalanan angker di pabrik benang. Pabrik benang, insya Allah ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu yang di luaran sana, misalnya di lokasi Jawa sana, pabrik benang yang kami maksud ini adalah di sekitaran lokasi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan konon katanya kan waktu itu sering terjadi kecelakaan ya Gus ya, dan sering terjadi hal-hal yang apa ya, yang di luar nalar ya. Sering terjadi penampakan juga ya Gus ya. Jadi kami penasaran waktu itu melakukan proses mediumisasi dan turun langsung ke sana ya Gus ya. Insya Allah. Dan waktu itu kami temukan sedikit jawaban-jawaban dari proses mediumisasi itu, dan ternyata pada waktu itu ada penunggunya, kalau nggak salah namanya siapa ya Gus ya, saya lupa. Seingat saya dia bangsa genderuwo bernama Bawaseno, dan menikah, punya istri dari golongan siluman ular, dan punya satu anak namanya Klenting Abang. Klenting Abang, insya Allah seperti itu. Kalau tidak salah waktu itu ketika Gus Iman kasih tawaran untuk tidak mengganggu, tidak mencelakai pengendara lagi di sekitaran jalan itu, dia ngasih penawaran juga ya Gus ya. Ngasih syarat terkesan seperti itu. Ngasih syarat bahwa kalau misalnya bisa kembalikan anaknya yang bernama Klenting Abang ini tadi,
dia akan berhenti mengganggu ya Gus ya. Iya, dulu janjinya seperti itu. Kalau tidak salah waktu itu kelenteng abang ini ceritanya ditangkap atau diikat. Dalam kondisi yang mungkin kala itu pengakuan si Bawaseno itu dimusnahkan. Tapi sebetulnya setelah kita cek itu karena dulu di tempat itu sering eksis mengganggu, maka mungkin dipindahkanlah oleh orang pandai, mungkin dulunya seperti itu. Begitu teman-teman, video yang waktu itu kami buat tentang misteri jalanan angker di pabrik benang Sumatera Utara di Kabupaten Asahan. Dan malam hari ini kita dan Gus Iman akan kembali mereview tentang perjalanan si siapa tadi Gus? Bawaseno bertemu dengan anaknya lagi, Kelenteng Abang. Bagaimana ceritanya? Karena dulu sekian lama terpisah ya Gus ya. Dan waktu itu ketika ketemu kita nggak bisa tanya langsung ya Gus tanya lebih lanjut karena memang si Bawasenonya terlanjur saking senangnya dan cepat-cepat kembali ke keluarganya ya Gus ya, ingin bertemu anaknya. Nah, pada saat ini kita akan tanya-tanya reaksinya pada saat itu dan keadaannya sekarang bagaimana di situasi keluarganya. Nah, kira-kira Gus Iman, malam hari ini yang akan melakukan memanggil Bawaseno, masukkan ke mediator, kira-kira siapa Gus Iman? Insya Allah untuk proses mediumisasi sekarang ini saya yang akan langsung Gus Iman. Nah, biar nanti enak interaksinya dan akan kita coba upayakan semoga dia si Bawaseno dan Kelenteng Abang bisa hadir nantinya. Tapi sebelumnya tentunya anggap saja sahabat video kami mungkin dibilang hiburan yang monggo, tapi kami akan berusaha menyajikan apa adanya. Jadi pada intinya bila mana ada kebaikan silakan diambil benang merahnya. Tapi yang terpenting obrolan kami dengan bangsa jin dalam proses mediumisasi sekian lama tidak bertujuan untuk menyandarkan kepercayaan secara total kepada cerita atau obrolan dengan bangsa jin. Seperti itu sahabat ya. Jangan lupa doakan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada halangan suatu apapun ya. Oke, mediator kita mana ya? Oke, kemari. Faiz ya. Iya. Ini dulu sahabat mediator yang kita pakai waktu mencoba di video yang lama ya, ini tentang misteri jalanan angker di pabrik benang ya. Malam ini Bang Baiz siap untuk mediumisasi ulang? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Kita mulai saja lah. Langsung saja Gus, silakan. Menjawab salam dari saya. Mungkin Anda non muslim. Anda tidak muslim. Dengan siapa ini? Awakku. Masih Anda dengan saya? Awakmu sing nekakno balik no anakku. Iya. Alhamdulillah sahabat, dengan nama saya satu kali proses penghadiran kebetulan langsung akurat ya. Jadi inilah si makhluk kala itu Bawaseno, iya kan? Gimana kabar Anda di sana selama ini? Sehat? Tentu api. Bagaimana kabar si anakmu, Kelenteng Abang? Sehat juga. Kalau boleh saya bertanya Gus ya, Ya, namanya Bawaseno bukan?
Nama Anda Bawaseno? Oke. Bawaseno dulu kan pernah berjanji pada Gus Iman dan pada kita semua pada saat proses mediumisasi waktu itu ya Gus ya. Insyaallah. Bahwa ketika Gus Iman berhasil memulangkan anak Anda yang bernama Kelenting Abang, Anda tidak lagi mengganggu pengendara di sekitaran Jalan Angker di Pabrik Benang. Apakah itu Anda lakukan? Yo, janji tentu tak tepati. Terima kasih karena Anda sudah menempati janji untuk tidak mengganggu lagi pengendara di jalan atau di sekitaran Pabrik Benang. Jadi kira-kira ketika Anda sudah melaksanakan janji Anda, dari pihak-pihak lain ada juga yang meneruskan kegiatan lama Anda dulu untuk mengganggu di situ, masih tetap ada? Awakku pernah janji bahwasannya awakku orang ganggu atau tumbak, tapi sing salah balik anakku malah nambah masalah. Boleh Gus Iman nanya? Apa masalahnya? Setelah balik anak. Balik anakku lah ganteni awakku sing ganggu dalane. Oh ngono. Jadi malah anakmu yang sekarang atau ya mengganti kebiasaan mengganggu. Ngono. Bawaseno tidak berusaha menasihati. Awakku wis nyoba inget ke bahwasane awakku pernah janji karo sampean-sampean Iya. ora bakal ganggu bangsa manusia ning dalan iku. Tapi omongnya anakku Kelenting Abang iku kan janjiku untuk janji ini. Seperti itu alasannya. Gitu. Pernah nggak Anda tanya apa yang menyebabkan dia kepingin mengganggu manusia? Kur senenge wae. Oh, bukan karena unsur balas dendam yang dulu dilakukan manusia terhadapnya? Iku termasuk. Oh, ada unsur itu Gus di baliknya. Tapi sebelum cerita ke arah sana, ketika Anda bertemu dia dulu, bagaimana ya? Anda merasakan suatu perubahan dari dirinya nggak? Kelenting Abang yang lama dulu hilang, tiba-tiba bertemu lagi, atau semakin Anda merasa bahwa itu anak Anda yang dulu, atau sudah berubah? Wis obah. Sudah banyak berubah ya? Ora koyo Kelenting Abang anakku. Jadi menurut Anda kira-kira bagaimana atau tindakan apa yang kira-kira mau dilakukan untuk menasihati anak Anda? Adakah caranya atau diserahkan saja pada Gus Iman nantinya? Iku terserah sampean-sampean. Awakku wis ora kelengar. Oh, kalau jujur dari diri Anda, yang Anda harapkan terhadap Kelenting Abang? Ora ono. Oh, itu terserah dia ya. Terserah dia mau jahat dan mau bertindak baik, itu terserah dia ya. Anda tidak ingin menasihati dia atau tidak ada yang Anda harapkan untuk dia berbuat baik? Cuma dinasehati orang rungokno. Jadi kira-kira bagaimana Gus? Iya, jadi begini, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada Anda tentunya. Istri Anda dengan perilaku Kelenting Abang ini bagaimana? Ini ora terlalu peduli. Karena dianggap udah besar lah gitulah ya.
Kira-kira mau di apa itu? Kita agak penasaran juga sih Kelenting abangnya. Ya kan kita coba nasihati, mana tahu mau kan. Seperti itu. Saya kira malam hari ini ketika kita panggil Bawaseno mungkin kehidupannya sudah harmonis gitu. Iya. Ternyata ada hal lain yang dirasakan Bawaseno. Dia sedikit merasa kecewa. Kelenting abang mungkin nggak sesuai harapan dia lah. Jadi langsung saja mungkin menurut saya panggil, kebetulan mediator kita ada satu lagi. Abang Dedi sudah hadir kembali. Jadi begini Bawaseno ya, bantu hadirkan anakmu ya. Kemari kami ada mediator satu lagi ya, seperti itu. Ya, sini mediator satu lagi. Bang Dedi silakan masuk. Iya. Sini. Oke, tenang. Ya. Wahai Kelenting abang, hadir. Silakan duduk yang bagus Bawaseno. Ini anakmu. Iya. Itu anakmu? Kelenting abang. Kelenting abang. Ini betul bapakmu? Oh iya. Sini Kelenting abang. Tenang sini tenang. Dekat saya. Kalau nggak nyaman dekat saya, dekat Bang Edi sini boleh ya. Kalau nggak nyaman, sana. Kelenting abang, kita mau berbicara sedikit. Silakan duduk di sini boleh? Saya minta Anda duduk di sini. Boleh? Silakan. Biar kita berbicara dengan baik-baik. Kami tidak akan mencari rusuh pada Anda. Kami tidak akan merusuhi Anda. Kami hanya sedikit ingin mengobrol. Di sini ada bapak Anda. Kalau Anda tidak percaya kami berbuat tidak sesuai keinginan Anda boleh bertanya pada bapak Anda bahwa apa yang kami buat pada malam hari ini. Aku tidak suka keramaian. Gitu ya. Oke, sekarang ngobrol dulu. Ya. Enggak butuh proses lama, Kelenting abang. Silakan dulu. Arti nggak suka keramaian itu seperti apa? Nggak suka ini malam kami panggil kemari? Oh begitu. Kita ngobrol sebentar aja. Ya, kamu betul suka mengganggu manusia yang di situ. Oh, iya. Apakah bapak dan mamamu nggak menasehatimu? Sudah bosan saya mendengarnya. Oh sudah bosan. Iya. Tapi kamu tetap sajalah seperti itu ya. Oke. Ya, nasihati. Kalau boleh begini loh, saya yang dulu membebaskan kamu saat kamu ditawan, saya mengharapkanlah coba ikuti nasihat dari orang tuamu demi kebaikan bersama. Karena orang tuamu sudah berjanji kepada saya untuk tidak mengganggu lagi apabila kamu selaku anaknya itu bisa saya bebaskan. Ya, harapan saya ke depan. Ya, jangan turuti kebiasaanmu seperti itu, ya. Ya, tenang. Kira-kira bagaimana Kelenting abang? Kami sengaja memanggil Anda bukan karena bapakmu tidak bisa menasehati, tidak, karena memang itulah sayangnya bapakmu membebaskan keputusan kepada kamu. Bisa saja kalau misalnya bapakmu marah terhadap kamu ini, bisa saja dia mungkin bertindak kasar, tapi dia tidak berbuat seperti itu. Biar Anda yang menemukan jalannya sendiri. Kira-kira bagaimana Kelenting abang? Karena pada waktu itu Bawaseno, ayah Anda atau bapak kamu berjanji pada Gusiman atau pada kami semua yang hadir di sini bahwa ketika dia berhasil atau Gusiman berhasil mengembalikan kamu, Bawaseno tidak akan berbuat jahat lagi di sana. Lalu Anda, Kelenting abang, hadir mengotori janji Bawaseno. Anda kecewa Bawaseno? Kecewa Bawaseno ya. Jadi harapan saya begini loh Kelenting abang, hargai orang tuamu
karena kamu bisa ada karena adanya orang tuamu begitu. Ya. Kalau orang tuamu nggak ada, kamu pun nggak bakal ada. Itu secara syariat begitu. Jadi kamu itu terlahir karena adanya kedua orang tuamu. Dan waktu itu Anda sempat menghilang Kelenteng Abang, tapi karena kerinduan dari orang tuamu, Anda coba dihadirkan kembali oleh Gus Iman. Itu berdasarkan atas kerinduan bapakmu itu atau ayahmu ini. Tapi setelah Kelenteng Abang hadir kembali tidak sesuai harapan, dia merasa kecewa sebagai orang tua. Walaupun dulunya Bawaseno pernah berbuat jahat di sana, tapi dengan prinsip atau janji dia, kalau misalnya Gus Iman berhasil mengembalikan kamu, dia tidak akan berbuat jahat lagi. Itu prinsip yang ayahmu pegang. Jadi kami harap Kelenteng Abang tidak mengotori janji ayahmu kepada kami. Kira-kira bagaimana Kelenteng Abang? Ya, Kelenteng Abang, dengarkan saya kalau masih bingung. Ya. Menjadi makhluk yang baik tidak ada ruginya. Ya. Walaupun Anda dari bangsa jin, ya, tidak ada ruginya. Cobalah ikuti orang tuamu yang sudah mencoba menaati kesepakatan dengan saya, yang dulunya suka mengganggu, akhirnya tidak lagi mengganggu. Ya. Karena resiko kalau masih mau mengganggu, yang sudah dialami oleh ayahmu itu anaknya, yakni kamu itu sendiri pernah dipisahkan, itu loh. Akhirnya begitu minta kamu untuk dihadirkan, ya kita coba turuti, dia pun menepati janjinya tidak mengganggu lagi. Jadi harapan saya, coba hargai orang tuamu dan demi kebaikan kamu sendiri, ya, demi kebaikanmu juga, supaya nantinya kalau kamu punya keturunan, tidak diikuti kejahatannya oleh anakmu juga nantinya. Ya, seperti itu harapan saya. Bisa, Kelenteng Abang? Akan saya coba. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Berusahalah, iya. Memang kalau belum terbiasa menjadi makhluk yang baik, perlu berusaha. Tapi ingat nasihat saya. Ya. Ingat ya nasihat saya. Mudah-mudahan bisa kamu taati. Ya. Sudah punya pasangan belum? Belum. Oh iya. Belum punya pasangan. Iyalah. Ya semoga nantinya kamu pun cepat menikah, punya pasangan dan punya anak, dan anaknya pun bisa baik supaya kamu gak kecewa selaku orang tua. Itu. Bagaimana Bawaseno? Kira-kira Anda kan sudah dengar dari Kelenteng Abang akan mencoba untuk merubah Ya, kebiasaan yang dari jahat tadi menjadi lebih baik. Dan kami minta Bawaseno juga terus jangan bosan-bosan untuk menasihati Kelenteng Abang. Dan Kelenteng Abang jangan merasa bosan dengan nasihat orang tua ya. Kelenteng Abang bisa didengar? Oke. Karena tadi saya dengar Anda tadi sudah merasa bosan mendengar nasihat-nasihat. Jangan seperti itu. Ya. Mamamu masih ada, Kelenteng Abang? Oh iya. Ingat juga mamamu, orang tuamu, ya. Kira-kira bagaimana? Yang penting saya sudah ini sih Gus, sudah menghadirkan dia, dan si Bawaseno juga sudah tahu bahwa dia ingin merubah dirinya. Jadi saksinya Bawaseno. Dan kalau misalnya ini saran saya Gus, kalau misalnya ini nanti sudah kita pulangkan, saya harap mungkin Gus Iman nanti akan pantau mereka mungkin kan. Dan setelah berjalannya proses ini, suatu saat nanti kalau misalnya kita panggil lagi dan kita tanya kembali bagaimana perubahannya, begitu kira-kira Gus. Insyaallah ya. Jadi sementara ini cukuplah ya. Cukuplah. Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan sama Kelenteng Abang, Bawaseno, atau Bawaseno Kelenteng Abang ada yang mau disampaikan atau meminta maaf kepada orang tuanya selaku selama ini perbuatannya sangat banyak mengecewakan begitu. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan. Kami kasih waktu. Kelenteng Abang,
Nah, dengarkan itu. Penting apa? Ora ono kebahagiaan wong tuamu selain kebahagiaanmu. Wong tua perlu kue sing api-api. Ora perlu mengganggu bangsa manusia. Cukup pikirno kebahagiaanmu dewi. Cukup seperti itu Bapak Seno. Dari Kelenteng Abang, ada yang mau disampaikan tidak? Mungkin kepada orang tuamu Bapak Seno. Itu bukan pola saya saja. Oh begitu. Oke. Itu aja. Oh iya, oke. Tapi kamu sendiri bisa akan berusaha dan berjanji untuk tidak mengulangi kebiasaan buruk itu. Oke, ya. Tapi sebelumnya, sebelum Anda saya pulangkan keduanya, saya bertanya, ya. Semoga keniatan baik Anda bisa terlaksana untuk kedepannya. Saya sedikit memberikan penawaran karena tadi di awal bahwa Seno nampaknya belum Muslim. Ada yang kepingin masuk Islam tidak melalui saya? Tidak ada. Oke, saya tidak memaksa, ya, hanya menawarkan. Kalau Anda menerima akan coba kami bantu. Kalau Anda menolak ya kami hargai, itu hak Anda. Ya. Ini sifat kami tidak memaksakan loh. Ya, seperti itu. Yang penting apapun itu Anda berdua kalau bisa berbuat baik, tidak mengganggu manusia lagi ya. Iya, itu yang kami harapkan. Ya, insya Allah nanti ke depan kita pantau. Sekarang Anda pulang ya. Nah, terima kasih Bawa Seno dan terima kasih Kelenteng Abang ya atas kehadirannya ya. Ya, mau saya pulangkan atau pulang sendiri? Bagaimana, mau dipulangkan atau pulang sendiri? Oh, dipulangkan ya. Ya, Silakan. pulangkan. Pulang ya. Pulang. Inilah sahabat Kelana Masa ya. Bagi sahabat yang tidak memahami tentang proses mediumisasi, ternyata di sebalik layar yang jarang kami munculkan, saat untuk menyadarkan mediator itu sedikit butuh proses sahabat ya sebetulnya, karena memang betul-betul kemasukan ya. Jadi kemasukannya itu bukan bukan dibuat-buat lah ya, bukan dibuat-buat. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada ya. Jadi sudah Gus? Ya. Jadi begitulah tadi ya kira-kira Iya. Gus ya. Saya berharap sedikit lain suasananya tadinya. Ya. Saya berharap karena memang pada saat itu si Bawa Seno ini merasa senang, saking senangnya dia cepat buru-buru ingin menemui anaknya, dan akhirnya ternyata harapannya lain. Ya. Si Kelenteng Abangnya berubah gitu. Ya semoga saja perjumpaan dengan kita yang kedua kalinya nantinya ada hidayah juga yang ya minimal ada hidayah yang bisa masuk kepada si Kelenteng Abang supaya perangainya itu berubah lebih baik. Lebih baik. Supaya orang tuanya pun enggak berlarut-larut dalam kekecewaan. Seperti itu. Jadi yang tadinya Bawa Seno mungkin merasa senang, akhirnya kecewa karena hal tersebut ya, Iya. Gus ya, karena Kelenteng Abang sudah berubah. Oke, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, demikianlah proses mediumisasi kami pada malam hari ini. Semoga peristiwa yang tadi ini bisa memberikan pelajaran bagi teman-teman di sana dan memberikan pengetahuan baru tentang perjumpaan anak dan bapak tadi yang sudah lama tidak bertemu, dan ketika bertemu ternyata ada situasi yang berbeda, ada yang berubah. Jadi begitulah proses mediumisasi pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga tidak juga terjadi peristiwa yang seperti tadi ketika orang tua menasihati anaknya merasa bosan begitu ya Gus ya. Semoga itu tidak terjadi.
Oke pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Begitu ya Gus ya. Insya Allah. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.